Pengertian dari sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf menggunakan sel saraf atau neuron yang mengantarkan impuls berupa listrik, sedangkan endokrin menggunakan pesan kimiawi. Organ yang terlibat sistem saraf melibatkan otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem endokrin melibatkan berbagai kelenjar. Karakteristik dari kelenjar endokrin. 1. Kelenjar endokrin mempunyai siklus hormon yang rendah. 2. Kelenjar endokrin tidak mempunyai duktus. 3. Kelenjar endokrin mempunyai cadangan pembuluh darah yang bagus. 4. Kelenjar endokrin dapat mensekresi berbagai jenis hormon yang dengan jumlah yang banyak. Tumor kelenjar hipofisis dapat memicu gangguan pada fungsi organ dan beragam proses alami dalam tubuh. Munculnya tumor di kelenjar ini terkadang tidak menimbulkan gejala sehingga sulit terdeteksi. Padahal, penanganan sejak dini dapat mencegah kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Kelenjar hipofisis dikenal juga dengan kelenjar pituitari dan atau kelenjar master. Kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh, seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Perannya tersebut menjadikan kelenjar hipofisis terlihat dalam begitu banyak proses penting dalam tubuh, serta memengaruhi fungsi organ dan kelenjar lain, seperti organ reproduksi, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Oleh karena itu, gangguan pada kelenjar hipofisis dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya, tiroid atau kelenjar gondok terdiri atas folikel-folikel dalam dua lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin sebanyak 90% dan triodotrionin sebanyak 10% dari seluruh sekresi tiroid. Hormon tersebut terbuat dari asam amino tirosin yang mengandung iodin. Jika kekurangan tersebut terbuat dari asam amino tirosin yang mengandung iodin, dalam waktu yang lama tiroid akan membengkak. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, metamolasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaring ikat, dan saraf. Abnormalitas sekresi tiroid yaitu ada dua. Yang pertama, hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon menyebabkan penurunan lemak pada anak-anak, menyebabkan kretinisme ditandai dengan keterlambatan mental dan fisik. Yang kedua, hipertiroidisme atau sekresi hormon berlebihan menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, toksitasi hormon, dan penyakit. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau anak ginjal terletak di kutub atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal di bagian medula menghasilkan hormon diantaranya 1. Adrenalin untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen, dan noradrenalin untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Selanjutnya, kelenjar adrenal di bagian korteks menghasilkan hormon diantaranya aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Sedangkan glukokortikoid mempengaruhi metabolisme glukosa protein lemak serta menjaga kesuburan lisosom sehingga mencegah kerusakan. Dan yang terakhir, gonadokortikoid sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain.
Selanjutnya adalah pankreas, yaitu organ berbentuk pipih terletak di bagian bawah lambung. Pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon antara lain sebagai berikut. Yang pertama, glukagon. Dihasilkan oleh sel alfa berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Yang kedua, insulin. Dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Lalu yang ketiga, somatostatin. Dihasilkan oleh sel delta merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Kemudian yang terakhir adalah polipeptida pankreas, yaitu hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan. Fungsinya belum diketahui. Abnormalitas sekresi kelenjar pankreas yaitu sebagai berikut. Defisiensi insulin menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, penyakit autoimunitas, virus, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya adalah pineal, timus, ovarium, testis, dan plasenta. Pineal terletak di atas langit-langit otak, berfungsi untuk menghasilkan melatonin. Selanjutnya timus, terletak di bagian posterior toraks di atas jantung, berfungsi untuk menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Selanjutnya ada ovarium, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya adalah testis, menghasilkan hormon testosteron. Dan selanjutnya plasenta, menghasilkan gonadotropin, korion, estrogen, progesteron, dan somatropin. Perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin. Yang pertama, pembawa pesan yang terlibat. Sistem saraf menggunakan sel saraf neuron yang mengantarkan impuls berupa listrik, sedangkan endokrin menggunakan pesan kimiawi. Yang kedua, organ yang terlibat. Sistem saraf melibatkan otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem endokrin melibatkan berbagai kelenjar. Yang ketiga, sel yang terlibat. Sel saraf adalah neuron, sel sekawan, dan sel glia atau neuroglia. Sel pada sistem endokrin adalah sel epitel. Yang keempat, sinyal sistem saraf spesifik dialirkan ke bagian tubuh tertentu, sedangkan sistem endokrin menyebarkan hormon ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan mengenai sel mana saja yang memiliki reseptor hormon tersebut. Yang kelima, respon sistem saraf sangat cepat dalam hitungan detik, sedangkan respon sistem endokrin lebih lambat. Yang keenam, respon sistem saraf cepat menghilang, sedangkan hasil respon hormon dari sistem endokrin bertahan lebih lama. Yang ketujuh, kontrol kedua sistem saraf melibatkan kontrol sadar dan tidak sadar, sedangkan sistem endokrin hanya melibatkan kontrol tidak sadar.